Di sebuah desa terpencil, ada rumah tua yang telah lama tak berpenghuni. Di sana, terdapat sebuah cermin besar yang berbingkai kayu ukiran, usang, dan berdebu. Menurut desas-desus yang beredar, cermin itu menyimpan sesuatu yang jahat, sesuatu yang sebaiknya tidak pernah dilihat orang. Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Ardi yang baru pindah ke desa tersebut. Ardi adalah seorang perajin kayu dan sedang mencari barang-barang antik untuk dijual kembali. Saat mendengar tentang rumah tua dan cermin besar itu, ia merasa tertarik untuk melihatnya, menganggapnya sebagai barang berharga yang mungkin bisa ia renovasi. Ardi tiba di rumah tua itu pada suatu sore yang mendung. Rumah tersebut terlihat suram dan berdebu, mencerminkan sejarah panjang yang penuh dengan kenangan tak terungkap. Saat ia memasuki ruangan utama, pandangannya langsung tertuju pada cermin besar di sudut ruangan. Bingkai kayunya penuh ukiran aneh dan rumit, seperti bentuk tangan yang seolah-olah mencoba keluar dari kayu. Di permukaan cermin, bayangannya terlihat samar karena debu yang menutupi. Dengan pelan, Ardi menghapus debu di cermin dan mulai melihat pantulannya. Namun, saat ia melihat lebih dekat, ia melihat ada sesuatu yang tidak biasa. Di pantulannya, ada sosok wanita berpakaian putih yang berdiri di belakangnya. Namun saat ia berbalik, sosok itu hilang. Ardi merasa merinding, tetapi ia menganggapnya sebagai imajinasi belaka. Malam harinya, Ardi merasa tidak bisa tidur. Bayangan sosok wanita di cermin tadi terus menghantuinya. Saat ia akhirnya tertidur, ia terjebak dalam mimpi yang mengerikan. Di dalam mimpi itu, ia berdiri di depan cermin yang sama, dan dari balik cermin, sosok wanita berpakaian putih keluar perlahan. Wanita itu memiliki mata kosong, wajah pucat, dan tubuh kurus dengan rambut hitam panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu memanggil namanya dengan suara serak, "Ardi, kembalikan hidupku." Dengan tangan yang kurus dan dingin, wanita itu menyentuh wajah Ardi, membuatnya terbangun dengan nafas tersengal-sengal dan keringat dingin. Namun, yang mengejutkan, saat ia bangun, ia melihat bekas tangan di cermin kamarnya, persis seperti dalam mimpinya. Keesokan harinya, Ardi merasa bahwa ia harus menyelidiki asal-usul cermin itu. Ia bertanya kepada beberapa tetua desa dan menemukan kisah mengerikan di balik cermin tua tersebut. Konon, cermin itu milik seorang wanita bernama Sri yang dikenal sebagai ahli ramuan dan pengobatan, tetapi dicurigai memiliki ilmu hitam. Pada suatu malam, Sri ditemukan tewas di depan cermin itu. Banyak yang percaya bahwa ia mencoba melakukan ritual untuk mendapatkan kehidupan abadi. Namun gagal dan akhirnya terjebak di dalam cermin itu selamanya. Mendengar cerita itu, Ardi merasakan ketakutan yang mendalam. Ia mulai berpikir untuk menyingkirkan cermin itu. Namun entah kenapa ada dorongan yang membuatnya ingin kembali ke rumah tua itu. Malam itu, Ardi kembali ke rumah tua dengan membawa palu, berniat menghancurkan cermin. Saat ia mendekati cermin, ia kembali melihat sosok Sri di dalamnya, tetapi kali ini sosok itu terlihat lebih jelas. Wanita itu menatap Ardi dengan mata penuh kebencian dan dendam. Suasana semakin mencekam ketika ia mendengar suara berbisik. "Ardi, kau telah memanggilku. Kau harus membayar dengan jiwamu." Ardi mencoba menghancurkan cermin dengan palu, tetapi setiap kali ia mengayunkan palu, cermin itu tetap utuh, seolah-olah terbuat dari sesuatu yang tak bisa dihancurkan. Tiba-tiba, tangan wanita itu keluar dari cermin dan mencengkeram tangan Ardi, menariknya perlahan ke dalam cermin. Ardi berteriak minta tolong, namun suara dan cengkeraman itu semakin kuat. Dalam hitungan detik, Ardi hilang di balik cermin. Yang tersisa hanya palu yang tergeletak di lantai dan pantulan samar dari ruangan kosong. Beberapa hari kemudian, warga desa mencari Ardi yang menghilang tanpa jejak. Mereka hanya menemukan rumah tua yang kembali sunyi, dengan cermin besar yang berdiri tegak di sudut ruangan. Namun, sekarang,
Jika ada yang cukup berani untuk melihat ke dalam cermin itu, mereka akan melihat sosok Ardi terperangkap di dalamnya, berdiri bersama wanita berpakaian putih yang selalu menemaninya. Sejak saat itu, desa tersebut percaya bahwa siapapun yang menatap cermin itu terlalu lama akan terperangkap di dalamnya selamanya. Cermin tua itu tetap berdiri di sana, menunggu korban berikutnya yang akan menghuni dunia di balik kaca.